Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Fitra dengan NIM 2020131022 Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kakak akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang dikampu oleh Bapak Fadli Soleh Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Yuk simak video pelajaran berikut ini. Yang pertama itu dinasti Chow yang didirikan oleh 3 serangkaian yaitu Raja Wu, Raja Wen, dan Pangeran Chow. Pada zaman dinasti Chow muncul tokoh-tokoh filsafat ternama Cina seperti Lao Tzu, Konfusi, dan Meng Ti. Masa pemerintahan dinasti Chow berakhir setelah dinasti Qin mengambil alih urusan. Yang kedua itu dinasti Qin. Ini merupakan cikal bakal dari nama Cina yang sekarang kita kenal dinasti Qin sendiri. Ini didirikan oleh seorang yang bernama Shi Huangdi. Dia merupakan tokoh yang berhasil mempersatukan wilayah Singapura. Kemudian dalam rangka menyatukan Cina kuno, Shi Huangdi ini mengganti sistem feodalisme dengan unitarisme. Masih ingat globalitarisme dan unitarisme pada bentuk kerajaan Cina itu, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar. Namun pola pemerintahan kaisar tersebut tidak secara langsung memimpin sebuah, jadi melainkan seorang kaisar itu hanya dijadikan simbol saja yang melakukan pemerintahan orang lain, sedangkan sistem kapitalisme yang melakukan pemerintahan itu secara langsung oleh kaisar. Kemudian pada masa kekuasaan Shi Huangdi, ini juga wilayah-wilayah pasal atau kerajaan-kerajaan pecahan dari dinasti Qin ini ditarik ke ibu kota ASEAN, dan kemudian secara administrasi yang bertanggung jawab dari wilayah-wilayah tersebut adalah Kaisar Shi Huangdi Dian. Bagaimana pemerintahan Sehun anti pemerintahan secara tangan besi. Hal ini dapat dilihat yaitu dengan pembangunan tembok besar Cina, di mana dia menerapkan sistem tangan kursinya tersebut. Selain pembangunan tembok besar Cina, Kaisar Shi Huangdi juga menemukan beberapa penemuan-penemuan untuk keberlangsungan kerajaan, yang diantaranya ada munculnya undang-undang untuk seluruh wilayah Cina. Kemudian ada membekukan sistem ukuran dan tulisan. Kemudian memunculkan jenis mata uang koin yang berlaku di seluruh Cina. Masa pemerintahan dari dinasti Qin semakin lama semakin menurun, hingga suatu saat kemudian dikuasai atau diambil alih oleh dinasti Han. Dinasti Han. Pemerintahan dinasti Han ini didirikan oleh Liu Bang, yang kemudian dia naik tahta bergelar Hanchok. Pusat pemerintahan dari dinasti Han ini berada di wilayah mencapai masa keemasan atau masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wudi. Pada masa pemerintahan dan inilah kemudian didirikan yang namanya Jalur Sutra. Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan pada masa kuno yang menghubungkan antara Cina, kemudian India, dan Asia Tengah sampai ke wilayah Romawi. Jalur selatan ini memperdagangkan komoditas-komoditas baik dari Cina, Asia Selatan, atau India, Asia Tengah, Asia Timur, Timur Tengah sampai. Setelah masa pemerintahan Han Wudi lama-kelamaan mengalami kemunduran, hingga akhirnya pada tahun 221 wilayah dari dinasti akan semakin hingga terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan kecil. Hingga pada abad ke-7 itu kemudian dipersatukan kembali oleh dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Tang. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti terpenting di negeri Cina. Dinasti ini didirikan oleh Le Shimin. Dia merupakan seorang pemimpin yang mencapai masa keemasan. Pada masa pemerintahan dinasti Tang ini Kaisar Tang Xiong itu menarik perhatian rakyat dengan mengeluarkan beberapa undang-undang. Di antaranya ada dikeluarkannya undang-undang untuk mengatur pembagian tanah, kemudian membuat peraturan-peraturan pajak modern, membagi kerajaan menjadi dinasti Sung. Dinasti Sung ini berpusat di wilayah, dikembalikan lagi ke wilayah.
pada masa dinasti Sung ini mencapai masa keemasan. Pada masa pemerintahan Sung, ada satu dinasti di luar Cina yang mendirikan satu imperium besar di wilayah Cina, yaitu dinasti Mongol. Dinasti Mongol ini bukan keturunan dari Cina. Dia berasal dari wilayah di luar Cina yang menguasai wilayah Cina. 6. Dinasti Mongol atau dinasti Yuan. Dinasti ini didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Kubilai Khan yang berasal dari Mongol. Ia merupakan pemerintahan asing. Ibu kota dari pemerintahan dinasti Mongol ini berada di wilayah kecil. Kalau kalian ingat pemerintahan dinasti Mongol ini atau pemerintahan dinasti Yuan juga memperluas wilayah sampai ke Indonesia, yaitu pada pemerintahan Kertanegara. Pada masa pemerintahan Singosari, pemerintahan dinasti Mongol ini mencapai masa pemerintahan tertinggi, yaitu pada masa pemerintahannya Genghis Khan yang sampai memperluas wilayah sampai keluar wilayah Asia. Dinasti Ming. Pada masa ini Cina dipemerintah oleh bangsa sendiri dengan ibu kota pemerintahan di Nanking. Dinasti Ming ini merupakan pemerintahan nasional yang timbul sebagai reaksi atas pemerintahan asing Mongol. Pendiri dinasti Ming adalah Zhou Yuanzhang yang bergelar Ming Taishu. Kaisar yang terkenal pada dinasti Ming adalah Ming Chengshu yang lebih dikenal dengan nama Yongle. Pada masa Yongle ini, ibu kota kerajaan dipindah dari Nanking ke Peking. Yongle juga mengirimkan ekspedisi ke seberang lautan di bawah pimpinan Laksamana Cheng Pu. Dinasti Manchu merupakan dinasti terakhir di Cina dan merupakan dinasti asing karena berasal dari Manchuria. Dinasti Manchu mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi dan Kaisar Qianlong. Pada tahun 1911 terjadi revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen yang berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu, kemudian berdiri Republik Cina dengan presidennya Sun Yat-sen. Latar belakang revolusi Cina dan pemikiran dari Sun Yat-sen. Revolusi Cina terjadi pada tahun 1911. Revolusi ini muncul oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina yang saat itu sedang dijajah oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing. Dinasti Manchu memerintah secara feodal dan memuda rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa pemerintah dinasti Manchu sangat lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh bangsawan yang truk dan lemahnya pemerintahan dari intervensi asing Cina. Revolusi Cina pertama kali pecah di daerah kantor ibu kota Cina, Canton, pusat perdagangan dan hubungan luar negeri, sehingga banyak bom baru seperti liberalisme dan nasionalisme yang masuk ke Cina. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi Cina? Ada banyak tokoh, tapi yang sangat terkenal yaitu tokoh-tokoh yang terkait dalam revolusi Cina adalah golongan intelektual seperti Dr. Sun Yat-sen. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Dr. Sun Yat-sen. Ia menciptakan atau mempunyai cita-cita Cina didasarkan pada ajaran San Minchu, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang dijabarkan sebagai sebuah ajaran Minsen, yaitu nasionalisme. Dalam bahasa Inggris, berarti nation artinya terkandung di dalamnya adalah bangsa dan negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Dr. Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara Cina sebab itu kesatuan. Terus kemudian juga ada yang artinya ajaran Winchu, artinya demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi di dalam negara adalah rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Kemudian
Dan Minsen atau sosialisme Mingseng berarti penghidupan Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti kesejahteraan rakyat, artinya seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah, serba cukup untuk menyelenggarakan hidupnya yang layak. Sekarang kita akan berbicara setelah tentang ajaran Sun Yat-sen. Jalannya revolusi Cina melakukan gerakan revolusi langsung. Sebuah revolusi di Cina dengan berhasil melakukan daerah Wuzhangdai. Dari gerakan ini dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan merebut satu persatu provinsi yang berada di bawah dinasti Manchu. Hasilnya 17 provinsi bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Berita kesuksesan revolusi Cina ini cepat menyebar ke berbagai negara melalui media massa. Pada tanggal 10 Oktober 1911 dibangun konstitusi untuk melancarkan pemerintahan Republik Cina. Selanjutnya diadakan pemilu yang diikuti oleh seluruh perwakilan rakyat masing-masing provinsi. Hasil pemilu yang dijadikan pemerintahan sementara Republik Cina pada tanggal 29 Desember 1911. Kemudian pada tanggal 12 Februari 1912 Kaisar Manchu menyatakan mundur sekaligus mengakhiri kekuasaan. Bangsa maju di Cina itu adalah tentang revolusi Cina, dimulai dari ketika kotoran dari kerajaan maju atau Kaisar Mansur yang akhirnya memunculkan seorang tokoh bernama Sun Yat-sen. Dengan San Minchui akhirnya muncul gerakan-gerakan untuk menentang Kapsul Utsman, kerajaan yang akhirnya muncullah Republik Rakyat Cina oleh Dr. Sun Yat-sen. Nah, itulah adalah keterangan singkat tentang latar belakang revolusi Cina dan pemikiran dari Sun Yat-sen. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengerti dan memahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.